Baik, hari ini kita mulai pembentukan RUU tentang perampasan aset. Komisi 3 sebut RUU perampasan aset jadi upaya mengembalikan kerugian negara. Wakil Ketua Komisi 3 DPR Sari Yuliati mengatakan, RUU perampasan aset terkait tindak pidana merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan kerugian negara. Hal tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat RDP, penyusunan draft RUU perampasan aset, Kamis, 15 Januari 2026. Menurut politikus Partai Golkar itu, pemberantasan korupsi jangan berhenti setelah pemberian hukuman pidana. Intinya, kita menginginkan penegakan hukum bukan hanya sekedar menghukum para pelaku dengan pidana penjara, tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan pidana tersebut. Ujar Sari dalam RDP, Kamis. RUU perampasan aset, kata Sari, juga merupakan bagian dari penguatan pemberantasan kejahatan yang bermotif ekonomi. Hari ini kita mulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana sebagai salah satu upaya kita memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana terkait narkotika, serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial. Ujar Sari. Ia menyebut, Komisi 3 akan membuka ruang partisipasi publik yang luas dalam pembahasan RUU tersebut. Dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana ini, kita ingin memaksimalkan partisipasi warga negara. Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang hukum acara perdata, HAPER, yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri. Ujar Sari, terdiri dari 8 bab dan 62 pasal. Dalam RDP itu, Badan Keahlian DPR telah menyusun dan menyelesaikan naskah akademik serta draft RUU perampasan aset terkait tindak pidana. Ketua Badan Keahlian DPR Bayu Dwi Anggono menyampaikan, draft RUU perampasan aset terdiri dari 8 bab dan 62 pasal. Berikut rincian 8 bab dalam draft RUU perampasan aset. Bab 1 Ketentuan Umum. Bab 2 Ruang Lingkup. Bab 3 Aset tindak pidana yang dapat dirampas. Bab 4 Hukum acara perampasan aset. Bab 5 Pengelolaan aset. Bab 6 Kerjasama internasional. Bab 7 Pendanaan. Dan Bab 8 Ketentuan penutup. Dalam konteks RUU ini kenapa penting? Memastikan agar hasil kejahatan tidak dapat dinikmati pelaku, utamanya adalah kejahatan dalam motif ekonomi, mencari keuntungan dan sebagainya, sehingga dapat dipulihkan. Sekaligus memutus mata rantai kejahatan yang kalau kita lihat aset adalah disebut sebagai darah dari sebuah proses kejahatan, maka ini kita lakukan dengan cara kemudian melakukan perampasan aset. Ujar Bayu. Draft RUU perampasan aset juga terdiri dari 16 pokok pengaturan, yakni ketentuan umum, asas, metode perampasan aset, jenis tindak pidana, jenis aset tindak pidana yang dapat dirampas, kondisi dan kriteria aset yang dapat dirampas, pengajuan permohonan perampasan aset, serta hukum acara perampasan aset. Pokok pengaturan lainnya adalah soal lembaga pengelola aset, tata cara pengelolaan aset, pertanggungjawaban pengelolaan aset, perjanjian kerjasama dengan negara lain, perjanjian antara pemerintah dengan negara lain untuk mendapatkan bagi hasil, sumber pendanaan, pengelolaan akuntabilitas anggaran, dan ketentuan penutup. Ia menjelaskan, pemulihan aset merupakan sarana konstitusional untuk mencapai tujuan negara melalui kepastian hukum. Terkait nilai filosofis yang paling utama dalam perbandingan kami di berbagai negara ketika melihat pada RUU sejenis, adanya keseimbangan, nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Itu yang kemudian melandasi terutama juga nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.